Halo kawan-kawan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan semangat untuk belajar persiapan CPNS 2023. Pada video kali ini kita akan membahas kisi-kisi TIU CPNS 2023. TIU merupakan salah satu yang diujikan pada SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. Kisi-kisi TIU bisa kita lihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 651 Tahun 2003 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar. Jadi, Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 651 Tahun 2023 menjadi acuan terupdate tentang kisi-kisi TIU CPNS. Mengetahui kisi-kisi TIU CPNS ini penting karena kita bisa mempersiapkan atau kita bisa belajar sesuai dengan apa yang akan keluar di hari tes. Jangan sampai kita mempelajari materi A, B, C, tapi yang keluar malah materi D, E, F, gitu ya. Jadi kisi-kisi itu fungsinya supaya kita belajar tepat sasaran. Nah, inilah yang dinyatakan di dalam Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 651 Tahun 2023. Untuk kemampuan TIU atau materi TIU itu diujikan melalui 3 kemampuan, yaitu yang pertama kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Yang masing-masing kemampuan itu memiliki subtes atau submateri. Kemampuan verbal terdiri dari kemampuan analogi, kemampuan silogisme, dan kemampuan analitis. Sedangkan kemampuan numerik terdiri dari kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Kemampuan figural terdiri dari analogi, ketidaksamaan, dan serial. Jadi totalnya ada 10 submateri yang diujikan pada TIU CPNS 2023. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail masing-masing dari submateri ini. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Yang pertama adalah kemampuan verbal analogi, yaitu suatu kemampuan atau tes yang dilakukan dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita diberikan dua kata, lalu diminta mencari hubungan kedua kata tersebut. Lalu hubungan itu digunakan untuk menentukan manakah salah satu dari opsi jawaban yang menggunakan hubungan yang sama dengan hubungan yang ada pada soal. Selanjutnya yang kedua adalah kemampuan verbal silogisme. Berdasarkan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 651 Tahun 2023, silogisme adalah suatu submateri dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Ini adalah contoh soal kemampuan verbal silogisme. Diberikan dua pernyataan, ini pernyataan pertama, lalu yang kedua, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah, lalu kita diminta mencari kesimpulan yang benar. Kemudian kemampuan ketiga pada kemampuan verbal yaitu kemampuan verbal analitis. Kemampuan verbal analitis adalah suatu kemampuan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi kita akan diberikan beberapa informasi yang sedikit lebih panjang.
Jadi bedanya dengan kemampuan verbal silogisme, kalau silogisme tadi terdiri dari dua pernyataan, tapi pada kemampuan verbal analitis, pernyataan atau kalimat yang diberikan pada soal itu lebih panjang-panjang, gitu ya, berupa sebuah paragraf. Lalu kita menganalisa, kemudian kita menarik kesimpulan berdasarkan informasi-informasi yang diberikan. Selanjutnya adalah kemampuan numerik. Kemampuan numerik diukur melalui 4 macam tes. Yang pertama adalah berhitung. Berhitung adalah suatu kemampuan atau materi subtes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Ingat, kata kuncinya adalah kemampuan hitung sederhana. Jadi bukan hitung-hitungan yang kompleks, bukan hitungan-hitungan matematika yang diujikan pada tes UN, pada tes SBMPTN, bukan. Ini adalah kemampuan hitung sederhana. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jika Y sama dengan 5, maka akar 16 kurang 8Y tambah Y kuadrat sama dengan. Atau contoh yang kedua seperti ini, 85% kurang 25% tambah 1,25 kurang 3/4 sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan ini, kita perlu kemampuan dasar dalam matematika. Kemudian yang kedua pada kemampuan numerik, yaitu deret angka. Deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Kata kuncinya adalah melihat pola hubungan angka-angka. Nah, maksudnya seperti ini. Kita diberikan soal berupa bilangan-bilangan, lalu kita diminta untuk mencari pola, apa pola dari urutan bilangan ini. Lalu kita disuruh mencari lanjutan dari pola tersebut. Atau contoh yang kedua, misalkan 1, 4, 9, 16, 25, perhatikan polanya, lalu tentukan bilangan berikutnya. Submateri yang ketiga pada kemampuan numerik adalah perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Jadi kata kuncinya, ada dua data kuantitatif, lalu kita diminta untuk menarik kesimpulan. Contohnya adalah seperti ini, ada dua data kuantitatif, dua data itu ini, jika X kurang Y sama dengan 1, data yang kedua adalah X pangkat Y sama dengan 64. Ini dua data kuantitatif. Lalu kesimpulannya, apakah X sama dengan Y kurang 1, X sama dengan Y pangkat 64, X lebih dari Y, dan seterusnya. Atau contoh yang kedua, jika X 75% dari 24, ini data kuantitatif yang pertama, dan Y sama dengan setengah dikali 3 pangkat 3, ini data yang kedua, maka kita diminta menarik kesimpulan. Apakah X lebih dari Y, atau X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, dan seterusnya. Subtes yang keempat dari kemampuan numerik adalah soal cerita. Soal cerita bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ada soal cerita, kita diminta menganalisa soal ini, lalu kita diminta untuk mencari ya, mana jawaban yang benar dari opsi yang diberikan. Soal cerita ini punya banyak sekali variasi. Bisa soal cerita tentang usia, bisa tentang aljabar, bisa tentang kecepatan, bisa tentang perbandingan, bisa tentang himpunan, dan sebagainya. Untuk bisa menyelesaikan soal cerita ini, kita harus punya kemampuan yang pertama, mengubah soal cerita ke dalam bentuk matematika, kemudian yang kedua, mampu mengolah persamaan-persamaan atau model-model matematika yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita juga perlu kemampuan dasar dalam matematika. Selanjutnya, kemampuan figural yang pertama, yaitu analogi. Analogi pada figural itu bertujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Jadi ini mirip dengan verbal analogi. Hanya saja, pada verbal, hubungan itu dilihat dari dua kata. Sedangkan pada figural, kita mencari hubungan dari dua gambar. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ada dua gambar, kita diminta untuk mencari hubungan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Lalu hubungan itu kita gunakan pada situasi yang lain. Nah, ini ada yang besar, lalu berarti di sini ada yang kecil. Nah, hubungan yang ada di sini tadi, kita terapkan ke yang gambar di sebelah kanan atau gambar berikutnya. Lalu kita diminta mencari opsi jawaban yang tepat.
Submateri kedua pada kemampuan figural adalah ketidaksamaan. Ketidaksamaan bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat perbedaan beberapa gambar. Poinnya adalah perbedaan beberapa gambar. Contohnya adalah ini, kita diberikan 5 bentuk gambar, lalu kita pilih satu gambar yang berbeda di antara semua gambar yang ada. Atau contoh yang kedua ini, carilah satu gambar yang berbeda dibandingkan gambar-gambar yang lain. Lalu submateri terakhir pada kemampuan figural adalah figural serial. Kemampuan figural serial bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, contohnya begini. Kita diberikan beberapa gambar, lalu kita diminta meneruskan gambar yang berikutnya, tetapi dengan melihat pola hubungan antara gambar-gambar yang sudah diberikan. Jadi ini mirip seperti kemampuan numerik deret angka. Hanya pada deret angka kita melihat pola bilangan-bilangan, tapi pada figural kita melihat pola gambar-gambar. Nah, misalkan ini awalnya 2, kemudian berubah jadi 4, kemudian berubah jadi 6 titik, selanjutnya kira-kira berapa titik. Demikian pembahasan kita tentang kisi-kisi materi TIU SKD CPNS 2023. Seluruh submaterinya ada 10 dan seluruhnya itu sudah dibahas pada channel ini. Teman-teman bisa tonton pada playlist TIU CPNS 2023. Semuanya sudah lengkap. Akan tetapi jika teman-teman merasa perlu belajar lebih, ingin melihat contoh-contoh soal yang lebih banyak, teman-teman bisa bergabung pada kelas bimbel TIU CPNS yang kami adakan. Untuk bisa mengikuti bimbel ini, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang tertera pada layar. Sampai jumpa, selamat belajar, mudah-mudahan sukses.